Shalom. Pengumuman Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura Minggu 26 Juni 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan kepada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan atau belum terdaftar sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat di week di mana jemaat berdomisili. Selanjutnya pengumuman majelis jemaat sebagai berikut. 1. Ibadah paduan suara jemaat. Disampaikan kepada seluruh anggota paduan suara jemaat GKI Pengharapan Jayapura bahwa ibadah paduan suara jemaat akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2022 jam 18 WIB dan yang dikunjungi adalah keluarga Bapak Stephen Pati. Tempat pelaksanaan ibadah di gedung Par Irene Oikumene. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anggota paduan suara jemaat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 2. Ibadah Week Diaspora. Ibadah Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Selasa 28 Juni 2022 jam 17 WIB yang dikunjungi keluarga Emil Yowe bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Sementara ibadah akhir bulan Week Diaspora akan dilaksanakan pada hari Kamis 30 Juni 2022 jam 17 WIB yang dikunjungi keluarga Ibu Rosdiana Hutaya Sinaga bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah akhir bulan ini akan dilaksanakan dalam bentuk kebaktian penyegaran iman atau KPI sesuai program urusan misi dan pekabaran Injil Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, warga jemaat Week Diaspora dalam kedua ibadah dimaksud dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. 3. Pelayanan kesehatan pos binaan terpadu. Disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat bahwa pelayanan kesehatan pos binaan terpadu atau pos bindu yaitu kategori usia 16 sampai 59 tahun yang dilaksanakan oleh urusan diakonia bekerjasama dengan Puskesmas Jayapura Utara akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Juni 2022 jam 8 sampai dengan 12 WIB bertempat di ruang pelayanan kesehatan di gereja. 4. Aksi 5 menit. Untuk menunjang pelayanan jemaat GKI Pengharapan Jayapura, maka majelis jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit dan amplop tersebut dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini dan mengembalikannya pada lagu terakhir sebelum menerima berkat.
pada kotak-kotak putih yang tersedia. Atas dukungan serta pemberian sumbangan dari warga jemaat, majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja dan mempunyai pekerjaan pelayanan ini memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Lima, ibadah jam 6 sampai selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa, STH. Piket Majelis Wik Aspol, pemain orgen Bapak Jimmy R. Yap, pemandu pujian Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah jam 9 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Parede Pai. Piket Majelis Wik Ampera, pemain orgen Bapak Yance B. Mansi, pemandu pujian Ibu Y. Wanma Kemur. Ibadah di pos pelayanan Arius APO jam 9 sampai dengan selesai dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati Pati SSI. Piket Majelis Wik APO, pemain orgen Bapak Penatua F. Lase. 8. Ibadah di gedung PAM Gunung Sinai Gajah Putih jam 9 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH. Piket Majelis Wik Gajah Putih. 9. Ibadah di gedung Par Irene Oikumene jam 9 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Frans Vokames STH. Piket Majelis Wik Oikumene. 10. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Percetakan jam 9 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Dr. Andus Richard A. Pai. Piket Majelis Wik Percetakan. 11. Ibadah jam 16 sampai dengan selesai dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH. Piket Majelis Wik Gajah Putih, pemain orgen Penatua J. Nusi, pemandu pujian Ibu M. Kemur. Demikian pengumuman majelis jemaat untuk diketahui dan atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Yohanes P. Nusi SIP. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri dan kita menyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 105 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Udah cukup dengan sembahyang dan berdoa dan muliakan namanya, masukkan perbuatannya dan bangsa mendengar mujizat
Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di rumah Tuhan ini. Mari kita beribadah kepadanya. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Nyanyian rohani nomor 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhanmu. Tuhan, silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh kepadanya. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Dia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang di hadapan hadirat-Mu. Seraya kami hendak mengaku bahwa sebenarnya kami tidak layak ada di hadapan Tuhan oleh karena salah dan dosa-dosa kami. Kami menyadari bahwa dosa dan kejahatan kami sungguh besar dan pada diri kami masing-masing kami tidak punya kuasa untuk mengalahkan segala kejahatan kami itu. Itulah sebabnya kami datang dan mengaku kepadamu. Ampunilah segala salah dan dosa kami yang kami perbuat dengan tangan, mulut, dan hati kami. Dosa yang kami lakukan terhadap Tuhan karena ketidaksetiaan dan ketaatan kami, tapi juga dosa terhadap sesama kami. Di dalam pengasihan-Mu ya Allah, dan oleh karena darah Kristus Yesus, kami memberanikan diri untuk memohon pengampunan daripada-Mu. Dengarkanlah semua doa pengakuan dosa dari umat-Mu ini, dan di dalam kebebasan dan oleh karena kasih-Mu yang besar, kami memohon pengampunan ini di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Janjian rohani 142 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Ya Tuhan, tolonglah. Lepaskan
sebagai hamba Yesus Kristus, kami mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah menurunkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian tadi ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Ya Yesus, pimpinlah. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, supaya kamu dapat hidup di dalam kasih dengan cara mengasihi Tuhan Allah dan sesamamu manusia, maka dengarlah sabda Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai dengan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan kiranya menguatkan kamu di dalam roh yang baru untuk setia melakukan segala kehendaknya di dalam minggu yang baru ini. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, marilah kita berdoa memohon terang daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon, kiranya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus tinggal dan diam di dalam hati kami, supaya Roh itu dapat menguasai seluruh hati dan pikiran kami, sehingga dengan begitu kami diarahkan untuk melihat kepada apa yang Engkau kehendaki di dalam pembacaan Alkitab menurut Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di dalam segala kelemahan dan kekurangan kami untuk mengerti dan melakukan firman ini, maka kami mohon tuntunan daripada Roh Kudus, supaya dengan begitu maka tiap-tiap orang yang memiliki telinga akan dipakai untuk mendengarkan, dan ada kerinduan di dalam hati tiap-tiap orang untuk menyimpan firman ini agar bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Berbicaralah kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman ini, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua yang akan mendengarkannya. Di
Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca bagian ini secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayat-ayatnya yang ganjil dan jemaat akan membaca pada ayat-ayatnya yang genap. Kita akan membacanya segera setelah saya membaca perikop bagian pembacaan ini. Demikianlah firman Tuhan, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai disitulah jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang akan mendengarkan firman ini dan melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan memberikan persembahan, dan oleh sebab itu sementara kita memberi persembahan, kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 160. Sementara itu persembahan Bapak Ibu akan dikumpulkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan ketika tiap-tiap orang hendak memberi kepada Tuhan, senantiasa diingatkan dengan firman-Nya bahwa Tuhan memberkati orang yang memberi dengan tulus hati. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Di dalam ringan
Jangan aku budaknya, pimpin akal budiku dengan hikmatmu. Jadikan kehendakku sama dengan maksudmu. Bila jantung berdebar oleh tiap yang benar, kasihku pun milikmu, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan rajanya. Tuhan ambil hidupku, akan berbaktimu, nyatakan dengannya kasih menggerakkannya. Berilah mulutku megah hanya dalam Tuhannya, suara bibir penuh berita kemurahan-Mu. Mari kita ikuti pemberian pengucapan syukur dan perpuluhan. Pengucapan syukur sebagai berikut. 1. Keluarga Suli Wik Aspol mengucap syukur atas anak yang berulang tahun ke-23. Keluarga Esther Walilo Aspol mengucap syukur atas kelulusan anaknya Richard Inggamer. Seorang Sakaria, keluarga Robert Dwiri dari Wik Aspol mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan sehari. Keluarga R. Alatu Wik Klufkam mengucap syukur atas kesembuhan anak Aprilia dan kenaikan kelas. 6. Yohanes Singkali dari diaspora mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan. Keluarga Tampu Bolong dari Wik SGO mengucap syukur atas perlindungan dan berkat Tuhan. Saudara Erik Mandoen dari Wik Aspol mengucap syukur atas berkat Tuhan. Ibu Marta T mengucap syukur karena anaknya berulang tahun, Faren T. Satu keluarga tanpa nama. Perpuluhan Esther Walilo dari Wik Aspol, keluarga Rudi Tangke Arung dari Aspol, keluarga saudara Herik Mandoen dari Aspol, dan 2 keluarga tanpa nama. Mohon didoakan. Mari kita berdoa.
Allah sumber berkat dan sumber kehidupan kami. Engkaulah yang telah menjaga dan memelihara kehidupan dan pekerjaan kami, tiap-tiap keluarga pribadi sepanjang minggu kerja yang telah kami lewati. Bersama-sama dengan seluruh persembahan yang akan menjadi satu di atas altar ini, yang telah diberi melalui kantong-kantong kolekte dan peti-peti persembahan. Juga ada keluarga-keluarga yang mengucap syukur, baik yang berulang tahun, yang sembuh dari sakit, mereka yang merasakan penyertaan dan berkat Tuhan. Bahkan juga ada 2 keluarga yang membawa persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan di dalam rumah-Mu ini. Seluruh persembahan ini ya Tuhan, kami telah bawa dan kami berikan supaya dengan persembahan-persembahan kami ini, ungkapan-ungkapan syukur kami terus diberikan tanggung jawab untuk ikut menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu di dalam pemberitaan Injil. Dengarkanlah semua doa-doa pribadi yang mengucap syukur kepada Tuhan, sebab kami percaya kami memberikan persembahan ini oleh karena kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga tiap-tiap orang yang mengucap syukur secara diam-diam. Dan biarlah seluruh persembahan ini menjadi alat di tangan Tuhan, supaya menjadi persembahan yang hidup untuk menggerakkan seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan di dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, dan secara khusus di dalam Jemaat GKI Pengharapan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat dan korban persembahan yang hidup itu, kami bawa dan taruh seluruh persembahan ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita tadi dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, kita diberikan tema yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi saya mau mengarahkan perhatian kita untuk melihat tema yang saya sampaikan dalam khotbah ini, yaitu Yesus Kristus adalah teladan. Ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia ada di dalam penjara, dan bagian dari pembacaan kita tadi adalah merupakan bagian penting dari nasihat-nasihat Rasul Paulus mengenai hidup dan persekutuan orang percaya atau orang Kristen yang ada di Filipi. Rasul Paulus memiliki alasan untuk menulis surat ini oleh karena ada 5 hal. Yang pertama, ia ingin menyatakan terima kasih atas pemberian dari jemaat Filipi kepadanya ketika di penjara. Bandingkan pasal 4 ayat 10 dan ayat 14 sampai dengan 18. Yang kedua, Rasul Paulus ingin menyampaikan kondisi keadaannya yang ada di dalam penjara itu, bahwa dengan kondisi yang ada di penjara itu tidak boleh mencemaskan jemaat di Filipi, bahwa walaupun dia di penjara itu bukan merupakan suatu kemunduran dari pemberitaan Injil yang ada di Filipi. Dengan begitu maka ia akan mengutus Timotius dan Epafroditus, pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30.
Yang ketiga, bahwa ada berita yang telah disampaikan bahwa ketika ia ada di penjara, ia melihat ada suatu bahaya dan Rasul Paulus ingin agar mereka hidup di dalam kesatuan roh untuk bersaksi dan berbuat. Itu yang kita baca tadi. Bahaya itu adalah pengaruh Yudaisme, pengaruh agama Yahudi. Dan yang keempat, karena Rasul Paulus menyadari bahwa ada bahaya pengaruh Yudais, bahwa Yudaisme atau agama Yahudi asli itu merangkum semua agama dan kebudayaan Yahudi. Dan bagi Rasul Paulus, dengan pengaruh ini akan merupakan bagian dari orang-orang di Filipi akan masuk di dalam penyangkalan daripada Injil Kristus bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ini persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah keadaan yang dihadapi oleh Rasul Paulus dengan berita yang ia terima ketika ia di penjara. Dengan begitu maka ada beberapa hal yang dikhususkan di dalam surat ini adalah pertama tentang sukacita atau bersukacita. Tentang bersukacita atau sukacita, dan yang kedua adalah tentang persekutuan yang merupakan alasan Rasul Paulus menulis surat ini supaya jangan mereka pecah, tetapi juga oleh karena Injil. Yang bagi Paulus bersama dengan jemaat, dia ada dengan jemaat ataupun tidak, bahwa jemaat itu harus mengalami kegembiraan di dalam persekutuan Kristen itu. Sebagai orang-orang Kristen yang ada di Filipi untuk percaya kepada Injil Kristus. Oleh karena itu di tengah-tengah keprihatinan jemaat Filipi kepada Rasul Paulus di penjara, maka bahaya itu muncul. Jadi mereka begitu menaruh perhatian mereka kepada Rasul Paulus yang ada di penjara, tetapi dalam keadaan itu maka bahaya itu mulai masuk, yaitu pengaruh Yudaisme itu. Dan ini sangat merusak persekutuan jemaat itu. Oleh karena itu, tema besar yang sebenarnya ditulis dalam surat ini adalah tentang bersukacita. Perhatikan pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-18 Paulus mengatakan, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Mau pengaruh Yudaisme ataupun mau dibuat suatu Injil yang palsu ataupun yang tidak memberitakan tentang Kristus, dia tetap bersukacita. Inilah situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dan dengan sedikit pemahaman latar belakang ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita akan mendapat gambaran bagaimana alasan membuat Rasul Paulus menulis bagian surat ini. Karena itu yang pertama, ayat 1 sampai dengan 4, bagian ayat yang tadi kita baca bersama-sama ini merupakan seruan Rasul Paulus untuk menekankan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Di dalam seruan ini, Rasul Paulus tetap berada di dalam, bahwa jemaat itu harus tetap berada di dalam kesatuan dan persekutuan, supaya baik Rasul Paulus sekalipun dia di penjara, tetapi seakan-akan dia ada di tengah-tengah jemaat, tetapi juga bagi jemaat di Filipi itu, supaya persekutuan mereka itu tetap kuat tanpa dipengaruhi oleh Yudaisme, maka cara yang harus dialami oleh jemaat itu adalah merendahkan diri dan menghindari kepentingan diri sendiri. Perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat 4 itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan karena itu sempurnakanlah sukacitamu. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan dan seterusnya. Itu adalah cara merendahkan diri supaya persekutuan itu tetap utuh. Di dalam ayat 1 sampai dengan 4, kita pernah mendengar rumus jika maka. Jika kau lapar, maka kau makan.
Jika kau haus, maka kau harus minum. Maka di ayat 1-2 di sana kita lihat jadi karena dalam Kristus. Ayat 2, karena itu. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, dan seterusnya. Jadi cara untuk mempertahankan persekutuan di jemaat Filipi adalah merendahkan diri. Yang kedua, ayat 5 sampai dengan 8, disinilah Rasul Paulus harus menjelaskan bagaimana arti merendahkan diri dengan cara melihat kepada teladan Kristus. Coba kita baca sama-sama ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati sampai di kayu salib. Supaya persekutuan itu menjadi kuat, maka mereka harus merendahkan diri. Jadi tidak menjadi masalah apakah Rasul Paulus ada di penjara ataupun bersama-sama dengan mereka. Tindakan merendahkan diri itu akan membuat mereka menjadi kuat, sehingga ada panggilan di dalam ketaatan untuk meneladani Yesus Kristus. Dan Yesus itu adalah teladan. Di mana kita dapat meneladani Kristus? Inilah kekuatannya. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Kekuatan mengosongkan diri sebagai anak Allah dan tidak menganggap sama dengan Allah Bapa di surga. Dia menganggap sama dengan manusia. Itulah kekuatan pengosongan diri Yesus Kristus. Bapak Ibu pernah bayangkan atau pernah lihat anak-anak pejabat, anak-anak yang memiliki atau mereka adalah anak-anak petinggi di negara ini atau di tanah Papua, bolehkah mereka melepaskan kehebatan orang tuanya dan mereka duduk bersama-sama dengan anak-anak di kampungnya? Kalaupun ada cuma 1-2, dia akan menonjolkan bagaimana bapaknya atau ibunya, kekayaannya, kebolehannya, dan dia akan menampilkan itu. Yesus tidak. Dia tidak menganggap setara dengan Allah, tapi dia menganggap merendahkan diri seperti manusia biasa. Cara merendahkan inilah yang dimenjurkan oleh Rasul Paulus, dan itulah teladan. Itulah kekuatan mengosongkan diri. Kekuatan pengosongan diri inilah yang menyebabkan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapa. Kalau ada anak-anak petinggi yang menyombongkan ayahnya, dia bisa dimuliakan. Tidak bilang, bapak orang kaya jadi kau sombong. Pasti orang bilang begitu. Bapak Ibu saudara-saudara, Kristus dalam keadaan seperti manusia karena kekuatan pengosongan dirinya, maka Rasul Paulus melanjutkan di ayat 9 dan 10-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah teladan. Dan teladan itu adalah meminta kepada jemaat Efesus untuk merendahkan diri supaya mereka kuat dan jangan dipengaruhi oleh Yudaisme. Itulah gambaran dari bagian pembacaan kita ini. Alasan bagaimana Paulus menulis surat. Apa nasihat firman ini bagi kita? Bahwa Yesus adalah teladan. Yang pertama,
bahwa karena ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan yang harus tumbuh di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Karena persekutuan jemaat itu tumbuh juga di dalam roh itu, maka ada persekutuan dengan Injil Kristus. Persekutuan dengan Injil Kristus ini merupakan sukacita di dalam Yesus Kristus. Maka kepada setiap kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus sehati sepikir. Jangan mencari kepentingan diri sendiri, tetapi kita ikut memikirkan juga orang lain. Itu nasihatnya. Bagaimana kita merasa bahwa kita telah memikirkan bagian daripada orang lain, maka persekutuan kasih di dalam Kristus Yesus oleh karena Injil itu, maka jemaat Filipi telah memberikan pemberian kepada Rasul Paulus ketika di penjara, dan dia bilang, saya sangat bersukacita kepada kamu. Selama dia ada di penjara, maka itulah jemaat ketika mengkhawatirkan tentang keadaannya, Rasul Paulus juga memohon kepada mereka untuk merendahkan diri, supaya mereka terlibat dan jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Rasul Paulus mengutip bagian ini karena dia merasakan bagaimana jemaat Filipi membantunya. Begitu juga dengan kita, dengan Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Sebab pelayanan diakonia menjadi salah satu dari 3 panggilan gereja yang menghidupkan berita Injil. Disitulah cara kita memperhatikan orang lain. Dengan memberikan persembahan-persembahan dan ungkapan syukur, maka lewat persembahan-persembahan diakonia kita turut memperhatikan orang lain yang menangis, yang sakit. Itulah cara. Kalau kita sulit memikirkan cara untuk memikirkan orang lain, cara merendahkan diri dan berkorban, itulah cara kita. Maka berita Injil itu akan menjadi berita sukacita, dan pelayanan diakonia yang merupakan salah satu dari 3 panggilan gereja itu yang sudah dan sedang dilakukan dalam jemaat ini oleh saudara-saudara. Inilah cara tiap-tiap orang mengkonkretkan dan sempurnakan sukacita di dalam Kristus. Sebab dengan berdiakonia kita telah terlibat dan turut di dalam melihat kepentingan orang lain sebagai teladan. Mengapa demikian? 1 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Yang kedua nasihatnya, karena semua nasihat Rasul Paulus diletakkan pada kekuatan teladan yang Yesus lakukan dengan cara mengosongkan dirinya dan tidak menganggap setara dengan Allah Bapa. Karena itu maka menjadi teladan bagi kita. Apapun jabatan kita, apapun kehebatan kita, apapun yang kita andalkan dan menjadi kekuatan dan kemampuan pribadi dan keluarga dalam hidup ini, jangan membawa itu bersama-sama dan mengatakan bahwa saya boleh. Semua itu tidak harus menjadi ukuran untuk merendahkan diri, sebab kalau kita membawa semua yang ada di belakang kekuatan untuk merendahkan diri, orang tidak akan pernah merendahkan diri. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Itulah kekuatan pengosongan diri. Ketika kita harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan melepaskan semua yang kita andalkan dalam hidup ini dan kita merendahkan diri sama seperti Yesus dan melihat kepentingan orang lain dengan cara bersyukur, supaya persekutuan di dalam roh oleh karena Injil itu akan membawa jemaat ini menjadi kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, itulah pesan firman atau bagaimana kita belajar dari pesan firman Tuhan ini, supaya teladan yang ditinggalkan oleh Yesus dapat membuat kita masing-masing dimuliakan oleh Bapa di sorga sebagai anak-anak Allah yang telah menerima kasih karunia-Nya. Karena itu percayalah kepada Yesus Kristus dan lakukanlah dalam hidup dan kerjamu sesuai dengan teladan yang telah ditinggalkan bagi kita.
Injil Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup ini. Bersyukurlah supaya Tuhan memberkati. Amin. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita bersama-sama akan mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Sesudah itu kita mengaminkannya dengan nyanyian rohani 67 ayatnya yang kelima. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan. Nyanyian rohani 167 ayat yang kelima, gereja yang berdoa. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarlah kami supaya kami dapat merendahkan diri dan meneladani Engkau, supaya kami memperoleh hidup, memelihara persekutuan ini di dalam kasih persaudaraan, persekutuan di dalam roh, dan oleh karena Injil Kristus, maka kami dapat mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya dengan begitu kami menampakkan kesatuan dan persatuan di dalam kesaksian dan pelayanan. Ajarlah kami supaya kami juga tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi juga kepentingan orang lain melalui persembahan-persembahan kami. Melalui pelayanan diakonia, maka orang lain juga akan mendapat sentuhan daripada kami. Walaupun kami tidak tahu bagaimana apa yang kami berikan itu sampai, tapi Tuhan akan menyertai dan memberkati. Sehingga mereka yang lapar akan memperoleh kecukupan makan, mereka akan yang menangis juga mereka akan bersuka cita, mereka yang sakit juga dilayani. Maka berkatilah pelayanan gereja ini, Jemaat GKI Pengharapan, di mana pelayanan diakonia menjadi salah satu kekuatan untuk menghidupkan berita Injil yang didengarnya. Hamba berdoa bagi gereja Kristen Injil di Tanah Papua. Berkatilah Badan Pekerjaan Sinode dalam mempersiapkan seluruh pelaksanaan sidang sinode. Mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan berbagai hal, kiranya Tuhan menolong mereka. Beberapa waktu yang lalu ada pendeta yang meninggal di Klasis Nabire Timur, kiranya Tuhan Engkau memberkati, kuatkanlah keluarga, dan pakailah gereja dan hamba-hamba Tuhan untuk terus-terus berdoa dan terlibat di dalam pelayanan gereja ini. Biarlah pelayanan diakonia bagi gereja Kristen Injil di Tanah Papua harus menjadi kekuatan di dalam Injil Kristus. Hamba berdoa bagi pemerintah, juga Tuhan berkati orang-orang yang telah Engkau pakai menjadi pemangku-pemangku kepentingan kebijakan di dalam pemerintahan Provinsi Papua, tapi juga kota dan kabupaten. Tuhan berkati dan pakailah hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami semua yang hadir di dalam rumah-Mu ini, yang telah beribadah kepadamu. Hamba berdoa dan menyerahkan semua kehidupan daripada tiap-tiap orang,
apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka makan, minum, pakai. Jauhkanlah mereka semua dari berbagai cobaan, dan biarlah mereka tetap bersuka cita untuk terus bekerja di dalam pekerjaan mereka, baik sebagai ASN, TNI, Polri, tenaga-tenaga profesional, dokter, guru, perawat, tapi juga mereka yang bekerja sampingan sebagai pengojek, penjaga toko, atau apapun yang kami lakukan dalam hidup ini. Pakailah kehidupan kami, supaya kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hamba berdoa bagi janda, duda, anak yatim dalam Jumat ini, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, supaya mereka juga mendapat bagian pelayanan dalam pelayanan gereja, di dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab jabatan penatua dan syammas yang ada di 9 week. Mereka akan terus melayani orang-orang yang Tuhan kasihi dan Tuhan sayangi. Mereka yang sakit dan mereka yang bergumul dengan kesembuhan, Tuhan berkati. Secara khusus hamba berdoa bagi hambamu Pendeta Tisbes Rarawi yang sedang dirawat di RSUD Dok 2. Kiranya di pagi hari ini ia juga akan merasakan sukacita dan damai sejahtera dari Allah, supaya ada darah yang baru, daging yang baru, dan tulang yang kuat, supaya ia akan kembali bersekutu lagi dengan keluarga dan jemaat ini. Berkatilah apa yang digumuli oleh keluarga, tetapi juga tiap-tiap orang yang merasa merindukan kesembuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Ketika kami akan pulang dari sini, Tuhan jaga dan peliharalah kami. Dan ketika kami akan merencanakan pekerjaan-pekerjaan kami dalam minggu yang baru, Tuhan sertai dan berkati. Berkatilah kami semua, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan memohon kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Nyanyian rohani 152 ayat 1 dan 2, Ya Tuhan Rajaku, saya jemput jemaat untuk berdiri. Sambil berdiri kita menyanyi dari nyanyian rohani 152. Pulanglah dalam damai dan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ibadah telah selesai, silakan bersaat teduh.
Atas nama Majelis Jemaat yang bertugas, Majelis Jemaat WIK Aspol, pemain organ, dan semua yang telah melayani dalam ibadah jam 6, atas nama seluruh Majelis Jemaat, kami mengucapkan selamat berhari Minggu, tetaplah bersuka cita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara di dalam kerendahan hati. Shalom, selamat hari Minggu.